Di dalam kitab Hakim-Hakim Fatsal yang ke-13, ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata begini, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan. Dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Ini firman Tuhan, saudara. Buat siapa? Menubuatkan, dan firman ini untuk siapa? Untuk seorang anak laki-laki yang akan lahir, namanya Samson. Firman Tuhan sendiri sudah berkata, dari dalam kandungan ibunya, anak ini akan menjadi apa? Nasir Allah. Sampai pada hari matinya. Ini firman Tuhan, saudara. Nasir Allah berarti utusan Allah. Dengan kuasa mandat Allah yang penuh. Tapi apa terjadi dengan Samson, saudara? Samson pada waktu dia sudah menjadi dewasa, dia menghadapi ujian demi ujian. Dia menghadapi satu kenyataan bahwa di dalam dirinya ada sesuatu yang lain. Dia ternyata mempunyai kelemahan turunan, yaitu mata keranjang. Dan setiap manusia mempunyai kelemahan turunan ini macam-macam. Tapi pada malam hari ini Tuhan mengajar kepada kita satu kelemahan daripada ini yang kita bicarakan. Sebab kalau membicarakan kelemahan-kelemahan kita sepanjang malam tidak habis. Dan malam hari ini Tuhan mengajak kepada kita, Samson dia mempunyai kuasa daripada Allah. Dengan satu syarat, rambutnya tidak boleh kena pisau cukur. Dan dia dikatakan bahwa dari dalam kandungan ibunya sampai mati, dia akan menjadi utusan Allah. Dan saudara boleh baca, dia punya kuasa, dia punya kekuasaan, kekuatan luar biasa. Singa saja disobek kayak kertas. Bayangin. Sampai saya bilang, orang model apa ini? Lalu saudara tahu, dia nangkap serigala 300. Loh, kamu nangkap satu saja tidak bisa. 300 sendirian. Lalu ekor sama ekor diikat, dikasih obor. Loh, kok tidak takut digigit? 300 sih masa sedikit pas serigala kok 300. Sampai saya bilang, Tuhan, luar biasa Samson ini. Tapi saudara perhatikan, tidak ada yang dapat mengalahkan dia. Orang 1000 dipukul semua dengan rahang, keledai, mati semua lawannya. Bayangin saudara, pintu gerbang kota Gaza diangkat, jebol. Dia mau keluar pulang, pintunya kota sudah ketutupan, diangkat, bawa. Bayangin saudara. Tapi ternyata dia lemah terhadap siapa? Delila. Loh, saudara tahu. Kira-kira jadi perempuan sama laki-laki ini kuat mana? Hah? Loh, kuat mana? Secara jasmani kerap kali kuat laki-laki, tapi kenyataannya secara rohani kuat siapa? Kuat perempuan. Pantesan ibu-ibu lebih banyak bertobat daripada bapak-bapak, betul? Dan perhatikan, ibu-ibu, perempuan-perempuan, kamu punya tugas. Engkau satu bertobat, engkau harus menobatkan seluruh isi rumah tanggamu.
Itu kewajibanmu, karena kekuatanmu lebih daripada 1000 laki-laki. Loh, tugasmu itu tak ringan loh, perempuan-perempuan, jangan enak-enak kamu ya. Karena apa? Karena ini fakta. Daud sekalipun dikatakan raja yang besar, negara-negara semua takluk, dia jatuh sama siapa? Betseba, perempuan satu. Tunduk Daud, bayangin saudara. Maka dari itu perempuan-perempuan ngucap syukur. Karena kamu dipilih Tuhan sebagai apa? Kekuatan yang luar biasa di dalam dirimu. Tetapi pada malam hari ini kita lihat di mana letak kesalahan, kejatuhan daripada Samson menghadapi ujian ini. Kalau dia konfrontasi, dia pasti menang. Karena apa? Karena dia pakai kekuatan Allah. Tetapi setan itu tidak tinggal diam. Dia tahu, setan ini tahu syaratnya apa? Tanggalkan mahkotanya. Rambut ini selalu di atas, saudara tahu? Yesus siapa? Yesus itu siapa? Kepala gereja. Yesus itu siapa? Dia adalah mahkota kita. Betul? Hati-hati. Engkau menjadi orang percaya, setan tahu bahwa setiap anak Tuhan mempunyai karunia mahkota keselamatan dari Yesus Kristus. Yesus berkata, siapa yang percaya kepadaku, dia tidak lagi akan binasa, tetapi dia akan hidup selama-lamanya. Setiap orang percaya dia mempunyai mahkota keselamatan. Dan ini hati-hati saudara. Kalau sampai kamu korbankan, kamu tanggalkan mahkota ini, kelemahanmu muncul semuanya. Dan kamu akan binasa. Mata Samson karena jatuh dengan Delila, lalu rambutnya dipotong, dan apa akhirnya? Mata Samson dibutakan. Kalau saudara mahkota keselamatanmu kamu lepaskan, mata rohanimu akan menjadi buta. Dan kamu tidak akan dapat melakukan kuasa lagi. Memerintah tidak bisa. Tapi kamu akan jadi budak. Seperti Samson menjadi tukang giling gandum. Saudara tahu? Banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa di dalam masa-masa ujian mereka jatuh. Karena apa? Karena mereka tidak berbekalkan firman Tuhan. Maka kerap kali saya katakan, setiap hari kalau engkau mau menjadi orang yang kuat, menghadapi ujian kuat, saudara tahu tergantung daripada persiapanmu. Seorang anak yang mau ujian, tapi dia tidak pernah mau siap belajar, lulus enggak? Enggak bakal lulus. Saudara, tiap hari kalau engkau tidak belajar, engkau tidak melakukan firman Tuhan, saatnya engkau menghadapi kenyataan, engkau gagal. Maka saya katakan selalu, mulai dengan Yesus setiap hari. Bangun pagi. Kalau engkau mulai dengan Yesus pagi-pagi, sehari itu engkau berjalan dengan Yesus. Lalu malamnya kamu tutup dengan Yesus. Pasti kamu akan menang. Coba perhatiin. Samson ini kira-kira kalau tiap pagi dia sembahyang, menghadap Allah, lalu dia pegang rambutnya, ini Tuhan janjimu yang aku tetap pelihara. Lalu malam mau tidur, dia tutup dengan Tuhan, ini masih aku peliharakan firmanmu, janjimu. Jatuh enggak? Tidak. Karena apa? Lah dia kan mau tidur sama Delila toh. Lah kalau mau tidur sama Delila, dia sembahyang dulu, Tuhan ini janjimu. Kira-kira berani ngomong enggak? Kon motong. Saudara tahu, kelalaian anak Tuhan
adalah tidak dimulai dengan Tuhan dan ditutup dengan Tuhan.